warga menunjukkan sikap marahnya terhadap rencana penggusuran yang ada di Dadap. Ini kayaknya sangat miris buat kami, Pak. Apakah kami harus nyewa ojek untuk berangkat ke laut? Kan pemerintah juga. Kalau dibikin bodong siapa yang bikin? Tukang sayur kan bukan. Untuk penertiban, untuk penataan kawasan, apalagi untuk penegakan hukum, kita tidak boleh mundur. Bentrok fisik antara warga dan aparat lagi-lagi terjadi. Proses penggusuran dan penertiban kawasan pemukiman menjadi pangkal soalnya. Kali ini adalah giliran penggusuran di kawasan Kampung Baru Dadap, Kabupaten Tangerang. 10 Mei 2016, kerusuhan tak terhindarkan. 5 warga dan 2 anggota kepolisian terluka akibat bentrokan. Jatuh korban dari 2 kubu. Dari kubu warga menolak pemberian surat peringatan kedua oleh petugas gabungan. Sementara kubu aparat juga berkepentingan menjaga kelancaran proses pemberian SP2 saat itu. Surat peringatan kedua tak lain adalah rangkaian prosedur dari langkah penertiban oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Yang disasar adalah lokalisasi dan pemukiman warga Dadap Cheng In. Namun warga menyambut petugas dengan lemparan batu dan kayu. Bersenjatakan batu, kayu, dan botol, ratusan warga menghalau petugas penertiban. Senjata tajam dan bom molotov pun juga digunakan oleh warga. Kericuhan baru mereda jelang sore setelah dilakukan mediasi dengan warga. Hasil negosiasi sementara dilakukan penundaan pemberian surat peringatan kedua. Setiap kali terjadi bentrok, setiap kali pula dihadirkan lembaga negara lainnya untuk menengahi, termasuk Komnas HAM. Warga mengadu ke Komnas HAM tentang adanya dugaan pelanggaran dalam upaya penertiban oleh aparat gabungan. Didampingi oleh LBH Jakarta, warga melaporkan setidaknya ada 5 orang yang terluka akibat pukulan dan adanya dugaan peluru tajam. Asmawi adalah salah seorang yang ikut melapor karena terluka di bagian wajah. Kita nggak tahu soalnya berbaur dengan asap, itu ada ledakan di sini, langsung pecah. Dalam bawa ke rumah sakit, di dalam ada 7 jahitan dan di luar 8 jahitan. Kita nggak tahu apakah itu peluru apa, nggak tahu, atau kena gas air mata juga nggak tahu. Soalnya meledak secara langsung, ini juga memar. Dan bersamaan dengan ini, warga juga menyerahkan 6 buah selongsong gas air mata, 1 selongsong peluru dan sebuah proyektil peluru kepada Komnas HAM. Namun Humas Polda Metro Jaya membantah penggunaan peluru tajam dalam penertiban saat itu. Ya nanti kita teliti kalau memang ada itu, tapi yang jelas laporan dari bawah, mereka anggota kita di lapangan menggunakan laras rigid, menggunakan gas air mata, kan itu sah-sah aja. Penertiban kawasan Dadap sebenarnya sudah diagendakan sejak tahun 2015 lalu. Sosialisasi juga sudah dilakukan sejak lama. Namun warga merasa tidak ada ruang komunikasi dengan pihak Pemkab. Penertiban lokalisasi dinilai hanya dalih semata sebab pada kenyataannya pemukiman rumah warga juga ikut disasar. Dan pemberian surat peringatan yang ditujukan juga tanpa ada dialog. Akibatnya karena dilakukan secara sepihak, tanpa ada keterbukaan, tanpa ada partisipasi, dan tanpa ada dialog, maka warga menunjukkan sikap marahnya terhadap rencana penggusuran yang ada di Dadap. Itu sebabnya warga menolak keras pelayangan SP2 karena tidak sesuai dengan perjanjian awal.
desainnya itu ya sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekarang kalau saya mau tanya Mas ya, kalau kita mau bikin kue ya, kemudian kue itu nggak ada masalah, silahkan mereka bikin perwakilan juga, rumuskan apa maunya, kita tuangkan bareng-bareng di sini. Yang penting sama-sama ini wajah dadap ini kita rubah. Jangan sampai kue ini karena kebanyakan orang akhirnya nggak pernah jadi. Pemkab Tangerang berencana menata ulang lokalisasi dan kampung nelayan. Kawasan ini akan disulap menjadi pusat kuliner dan tempat pelelangan ikan. Dan untuk warganya akan dibangun rumah deret dan rumah susun yang bisa menampung 1.400 kepala keluarga. Proyek ini akan membutuhkan lahan seluas 16 hektar. Namun kasak-kusuk yang beredar di warga, penertiban pemukiman diduga terkait kepentingan swasta membangun pulau baru. Mohon maaf ya, ini tanah negara. Tidak ada campur tangan urusan pengembang-pengembang reklamasi di sana. Kenapa kami lama? Karena kita pakai APBD dan APBN. Bukan uang swasta untuk bangun itu. Karena itu tanah negara. Salah saya kalau itu ada kemarin isunya mau dibongkar, mau dijual ke swasta ya itu mah penyakit namanya buat saya. Tarik ulur warga dan pemerintah Kabupaten Tangerang masih berjalan alot. Keduanya belum menemukan jalan tengah. Pemkab Tangerang tetap akan melanjutkan rencana besarnya, sementara di pihak lainnya warga terus berjuang mempertahankan tempat